Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi dan kota 2022 sebesar 1%. Jika UMP hanya naik 1%, maka UMP DKI Jakarta hanya naik Rp37.000, sedangkan Aceh hanya naik Rp1.400 saja. Upah minimum provinsi tahun 2022 tengah menjadi bola panas. Pasalnya pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi maupun kota 2022 akan naik 1,09%. Kenaikan upah minimum yang hanya 1% itu menuai protes serikat pekerja dan buruh. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, upah minimum Indonesia terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau pengusaha. Hal tersebut diukur dengan satuan metode yang disebut KAITS Index. Menurutnya, besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia disebut-sebut sudah melebihi median upah. Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan, akan berpotensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin itu juga akan tinggi. Kemudian kita tidak ingin berharap, tidak berharap adanya PHK, karena ini memicu terjadinya PHK. Jika UMP dan UMK ditetapkan dengan berdasar pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, garis kemiskinan, dan jumlah pengangguran terbuka seperti yang disampaikan Menaker Ida Fauziah, apakah relevan kenaikan UMP yang nilai tertingginya Rp37.000 itu menunjang kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok? Dan kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, Dian Septi, dan Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang. Assalamualaikum, selamat malam Bang Sarman, selamat malam juga Mbak Dian. Selamat malam Mas Bram, salam sehat dan semangat selalu. Selamat malam. Semoga kita sehat semuanya. Saya terlebih dahulu ke Mbak Dian ya, sudah bergabung betul. Mbak Dian, banyak sekali protes yang disampaikan oleh Serikat Buruh. Salah satunya adalah rakyat semakin sulit dengan kondisi UMP yang jauh dari harapan. Betul demikian? Ya, betul sekali, Mas. Jadi begini, di masa pandemi itu angka konsumsi rumah tangga dari buruh beserta keluarganya itu menurun jauh gitu. Jadi kalau berdasarkan penelitian dari AFWA, kita bisa melihat bahwa pada tahun 2020 saja itu berkurang lebih dari 10% gitu. Sebelum pandemi, tingkat konsumsi buruh itu berkisar $239 atau 3.107.000 rupiah gitu. Nah, itu turun menjadi $213 atau sekitar Rp2,769.000. Nah, ini artinya apa? Artinya daya beli buruh itu merosot jauh gitu. Jadi banyak teman-teman buruh yang terpaksa mengurangi nutrisi keluarga gitu ya. Terutama yang ini kemudian menjadi beban buruh perempuan gitu, karena kita mengalami beban ganda. Sebentar Mbak Dian. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Jadi kita Bu membutuhkan Menteri daya beli buruh yang kemudian meningkat. Jadi di lapangan apa yang disampaikan Bu Menteri berbeda begitu, artinya bahwa disebutkan sebetulnya upahnya sudah tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Satu, yang kedua ada perluasan kesempatan kerja juga yang harus diperhitungkan, mengingat bahwa saat ini juga roda ekonomi kesulitan di tengah pandemi. Ya, saya mau menyampaikan bahwa berdasarkan Global Wage Report tahun 2020 sampai 2021, UMP Republik Indonesia itu di papan bawah negara-negara ASEAN, hanya menang dari Myanmar gitu. Nah, kalau bicara soal upah real buruh, tadi saya sudah menyampaikan bahwa daya beli buruh itu anjlok gitu, dan tingkat pengangguran kita itu juga meningkat drastis gitu. Nah, tapi apakah kemudian dengan pembukaan lapangan kerja, tetapi dengan kondisi buruk
kondisi pekerja yang buruk itu kemudian bisa menjamin masa depan kaum buruh. Kita tahu bahwa kondisi kerja kaum buruh itu sangat tidak layak. Ambil contoh gitu ya, kami mengalami lembur yang kemudian tidak dibayar. Di Jawa Tengah itu dinamakan molor gitu. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu yang kemudian tidak pernah dituntaskan, sehingga upah minimum yang seharusnya dia minimum itu justru menjadi maksimum bagi kaum buruh. Oke, saya bergeser saya bergeser ke Bang Sarman. Sebelum ke Bang Sarman, kami sampaikan sebetulnya kita berupaya untuk menghadirkan regulator atau pihak pemerintah, namun tidak hadir dalam dialog ini. Tapi kita asumsikan saja bahwa Kadin ini mewakili, karena bagaimanapun dengan perhitungan demikian disebutkan kelompok pengusaha ini diuntungkan dengan hitung-hitungan yang disampaikan oleh pemerintah. Ini di bawah 50.000 Bang Sarman disebutkan. Kalau PCR jauh. Kalau swab kalau swab antigennya aja nampaknya beli colokan hidungnya aja nggak cukup gitu. Jangan-jangan begitu dicolok tuh harus kasbon itu baru bayar tuh keburunya. Gimana Bang Sarman? Ya, terima kasih Mas Bram, Mbak Dian. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dian itu kami juga tidak membantah. Tapi dalam arti kata bahwasanya itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Di seluruh dunia mengalami penurunan daya beli, konsumsi rumah tangga sebagai dampak daripada pandemi COVID-19. Ya kan? Jadi bukan hanya di kita, seluruh dunia dalam hal ini. Makanya pertumbuhan ekonomi kita dunia itu sempat minus. Ya, kita aja sampai hampir terjun bebas, kita hampir pernah di minus di angka 5% gitu minusnya. Tapi saat ini sudah mulai tumbuh. Jadi begini, kita lihat bahwasanya tuntutan teman-teman serikat pekerja ini harus juga dilihat daripada indikator ekonomi kita saat ini. Apakah misalnya tepat pada kondisi pengusaha yang baru mulai merangkak. Misal katakan tadi ya, baru mulai merangkak ini. Baru 1 bulan ini pemerintah membuka kelonggaran-kelonggaran baru yang memungkinkan berbagai sektor usaha itu bisa buka. Jadi saat ini pengusaha belum berpikir profit, masih berpikir bagaimana mereka mampu bertahan. Makanya dalam hal ini katakanlah kita pengusaha-pengusaha saat ini ya masih sangat-sangat membutuhkan berbagai yang namanya stimulus, ya, yang namanya katakanlah relaksasi, yang namanya dispensasi dari pemerintah supaya terbantu beban dari pengusaha ini bisa terbantu lebih ringan sehingga mampu bertahan ke depan. Jadi dalam kondisi seperti ini menurut hemat kami memang bahwa sangat-sangat kurang tepat teman-teman kita serikat pekerja ini menuntut kenaikan yang berlebihan. Ya, sebentar Bang Sarman. Sebentar Bang Sarman. Kalau Anda sudah singgung relaksasi, bukankah sudah berbagai jenis relaksasi dinikmati oleh kelompok pengusaha, diantaranya berbagai keringanan pajak? Betul. Justru itu makanya mampu bertahan sampai saat ini, Mas. Ya, sekarang Bram, coba kita lihat. Banyak sektor usaha kita yang baru 2 bulan ini bisa beroperasi. 1 tahun, hampir 1,5 tahun mereka beroperasi. Kalau tidak ada dispensasi, relaksasi dari pemerintah itu, mereka mungkin sudah tutup dari tahun yang lalu. Mereka sudah melakukan PHK besar-besaran. Nah inilah makanya pengusaha terbantu. Nah sekarang ini kita tanya, siapa yang bisa jamin bahwa ekonomi kita ke depan akan semakin tumbuh? Belum ada yang bisa menjamin. Karena COVID ini kita belum tahu. Ya, kita hanya berdoa bagaimana supaya semua kita elemen masyarakat ini tetap prokes, ya, sehingga tidak terjadi gelombang ketiga, sehingga pemerintah tidak menarik remnya. Jadi terus terang aja psikologi pengusaha kita juga saat ini masih pada posisi masih galau begitu loh, masih katakanlah tanda-tanda besar. Nah, harapan kami inilah kondusif yang harus kita soal disebutkan tadi bersama. Bang Sarman, bahwa daya beli buruh ini sudah turun drastis, apalagi terdampak pandemi dan lain sebagainya. Ini bagaimanapun juga akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi kita nantinya. Apakah ini tidak dipertimbangkan juga oleh kelompok pengusaha? Nah, sekarang begini, kalau daya beli buruh pekerja kita juga menurun, ya daya beli pengusaha juga sama, Mas. Bayangkan saja, udah hampir setahun hanya mengeluarkan biaya operasional, tidak ada profit, tidak ada transaksi. Bagaimana juga? Ini juga kenyataan gitu loh. Bahkan ada sektor usaha kita yang hampir 1,5 tahun nggak buka. Sektor-sektor event organizer, jasa yang namanya hiburan, nggak buka. Informal ya. Ya, jadi boro-boro mereka ini memikirkan UMP gitu loh. Bertahan aja udah syukur. Nah, makanya kami sangat berharap kepada
kepada teman-teman kita serikat pekerja, ya marilah kita jaga kondisi ini supaya pertumbuhan ekonomi kita ke depan lebih baik lagi, lebih positif lagi, dan saya yakin seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita yang positif, maka kesejahteraan buruh juga akan semakin lebih baik. Gitu. Saya kembali ke Mbak Dian. Mbak Dian, kita tangkap apa yang disampaikan. Kasarnya begini, nggak di PHK aja di masa pandemi itu sudah begitu beruntung gitu ya. Apalagi kemudian sampai saat ini masih minta lebih. Ibarat apa ya? Semacam ada tudingan ibarat dikasih hati minta jantung begitu jadinya buruh kesannya. Tidak bisa disamakan ya antara kondisi ekonomi pengusaha dengan buruh. Jadi kalau misalnya dibilang daya beli pengusaha juga turun gitu, saya mau sampaikan bahwa kondisi ekonomi pengusaha itu sangat berbeda. Pengusaha mempunyai akses terhadap modal, pengusaha tentu dalam strata ekonomi yang lebih gitu. Dan apakah ketika perusahaan dalam kondisi baik-baik saja atau ketika kemudian mendapatkan profit, buruh juga kemudian mengalami kenaikan UMP atau mengalami kesejahteraan. Saya mau menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha terhadap UMP itu sangat rendah. Dalam catatan Kompas pada tanggal 26 Oktober 2020 itu mencatat sekitar 50% pembayaran upah ini. Gitu. Nah artinya apa? Artinya sebelum pandemi dalam situasi yang normal saja, itu tingkat kepatuhan pengusaha atau perusahaan itu rendah gitu. Dan ini juga dikarenakan pemerintah tidak mempunyai daya atau kemudian minim keberpihakan kepada buruh sehingga tidak ada penegakan hukum, gitu, sehingga terjadi impunitas. Gitu. Nah, anjloknya daya beli buruh terhadap keluarganya itu sampai kemudian kita mengalami terjebak dalam kemiskinan sampai kelaparan. Itu tidak terjadi pada usaha. Gitu. Jadi kita itu prinsipnya secara hukum adalah kalau kemudian upah demi atau berdasarkan kemanusiaan ya sekarang saatnya gitu ketika dalam kondisi krisis gitu. Itu aja, terima kasih. Ya. Tapi artinya betulkah bahwa akan ada ancaman buruh mogok kerja? Jadi pada tanggal 19 November kita akan melakukan aksi, aksi secara nasional. Kita menuntut kepada Presiden Bapak Jokowi untuk kemudian melakukan intervensi dalam hal upah, perpres upah pada tahun 2022. Dan untuk ke depan kita kemudian akan mengupayakan atau memperjuangkan terkait dengan upah layak nasional. Sama seperti kami juga memperjuangkan upah dasar Asia. Kenapa? Supaya kemudian buruh dimanapun itu tidak bisa haknya diabaikan, karena kalau bagi kami buruh dimanapun mau di negara manapun ya, di Asia, di Myanmar atau di China itu kita menghendaki ada upah dasar Asia, apalagi di tingkat nasional. Saya terakhir ke Bang Sarman. Bang Sarman, saya mengutip Global Wealth Data Book 2021 ya. Ini kaitannya dengan pengusaha ataupun orang kaya di Indonesia yang disebutkan semakin kaya di tengah pandemi ini. Ada kenaikan sekitar 61,69%, sementara jumlah orang miskin terus menurun, merasakan ekonomi yang lebih berat. Kalau apa yang Anda sampaikan tadi, kok paradoks dengan data ini ya? Disebutkan bahwa kelompok pengusaha semakin kaya, tapi kelompok miskin, proletar termasuk kaum buruh ini semakin sulit. Dengan kondisi hanya naik 50.000 ini kan semakin sulit juga untuk mereka ke depannya. Ya, jadi gini, saya ingin luruskan juga ya apa yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi. Yang pertama ya, kita juga harus mengerti apa sih sesungguhnya UMP itu. UMP itu adalah merupakan jaring pengaman sosial. UMP itu adalah standar orang yang baru pertama kali kerja, nol pengalaman dan masih bujangan. Jadi sebenarnya ini adalah safety net gitu loh. Jadi pemerintah membuat UMP ini adalah jangan sampai orang yang pertama kali kerja itu ada dibayar atau diupah di luar daripada kebutuhannya. Jadi artinya bahwasanya sebenarnya kalau teman-teman kita ingin demo, sebenarnya demo itu yang pengangguran sebenarnya, Bram, bukan yang sudah bekerja. Karena UMP ini ditujukan kepada orang-orang yang baru bekerja, itu satu. Yang kedua, datang tadi yang bilang Pak Bram menyampaikan data tadi. Mungkin kita tahu ada sektor-sektor usaha yang produktif di masa pandemi ini. Ada beberapa sektor usaha yang produktif, katakanlah mungkin sektor telekomunikasi, mungkin sebagian sektor kesehatan, dan juga sektor obat-obatan. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, dominan semua terdampak COVID-19.
gitu Oke. loh. Jadi kalau mungkin ada kelompok sedikit mungkin adalah, tapi itu nggak menjadi umum. Baik. Karena kita tahu faktanya di lapangan bahwa memang ekonomi kita sangat Ya. terpuruk gitu loh. Ya, terima kasih Bang Sarman, terima kasih Mbak Dian. Kita berharap ada titik temu antara pengusaha dan kaum buruh yang akan diatur oleh regulator kaitannya dengan pemerintah hal ini. Terima kasih waktu Anda.